bahaya antara kalau kita minum susu segar dibandingkan dengan susu yang sudah dipasteurisasi. Dan sekarang kita sudah kedatangan nih, Dokter Iren. Wih. Apa kabar, Dok? Baik. Apa kabar, Dokter? Baik. Tadi Pernah kan ketemu waktu itu saya. Oh, di mana? Dokter gizi kan? Baru sama ke tadi gitu ya. Iya. Dokter Iren, tadi kan Denny muter-muter nih jualan susu sapi segar. Nah, sebenarnya bahaya nggak sih antara susu sapi segar itu dibandingkan dengan yang susu pasteurisasi, lebih bagus yang mana? Kalau misalnya diperah langsung dari sapinya, berarti kan di situ tetap ada resiko. Ada resiko di mana ketika Denny tadi memerah langsung dari bagian puting sapi tersebut. Iya. Kalau misalnya sapi tersebut itu memang memiliki kuman penyakit dari dalam tubuhnya ya. Nah, itu dia bisa dikeluarkan melalui produksi susunya. Berarti ikut terbawa oleh susu tersebut. Atau bisa juga dari kontaminasi. Kan kalau saat diperah, itu kan akan kontak dengan kulitnya. Benar ya? Iya, Kontak bener. dengan kulitnya sapi. Kalau misalnya ada infeksi di kulit sapi, atau terkontaminasi, tercemar dari kotoran sapi, nah susunya itu juga bisa membawa sumber penyakit tadi. Waduh, Dan, tadi gimana, Dan? Tadi induknya saya tes sih sehat. Saya kasih itu termo yang buat Termometer? buat ukur, sehat semuanya dia. Saya udah check up di Singapura, itu induknya sehat dia. Tenang aja. Oh iya, Dok, saya mau nanya nih, katanya susu segar itu bisa juga menimbulkan gangguan saraf. Memang ada laporan yang diterima oleh Food and Drug Administration di Amerika Serikat. Laporan ini terkait dengan konsumsi dari susu yang langsung diperah, yang baru saja diperah, terus langsung diminum. Dari tahun 98 sampai 2011 itu terkumpul 148 kasus terkait dengan konsumsi susu yang langsung diperah. Sebagian besar memang gangguan gejala pencernaan, seperti diare, nyeri perut, ada yang demam. Dan sebagian kecil dari laporan tersebut juga timbul gangguan saraf tersebut. Saraf. Dari Iya. kumannya itu tadi ya. Dari Bisa aja kuman kumannya yang bisa tadi. macam-macam kan? Iya. Bisa Ini masuk berbicara ke kuman atau gangguan virus nih? saraf. Bisa Virus dua-duanya? termasuk kuman. Oh, bisa. Jadi dari- kuman itu bisa virus, bisa bakteri, bisa juga parasit. Memang tidak semua yang minum susu yang baru diperah ini sakit. Tidak. Karena belum tentu ada penyakit di sapinya. Iya, belum tentu ada penyakit, belum tentu orang tersebut juga lagi dalam sistem kekebalan yang lemah. Kalau sistem kekebalannya lagi bagus, nggak sakit. Nggak tertular ya? Iya. Standar prosedur maksudnya apabila kita pengen minum susu segar dari sapi yang seperti apa gitu, bisa mungkin ya? Itu memang tugas dari peternak sapi Iya. dan tugas dari Departemen Kesehatan supaya bisa membuat standarisasi yang sehat bagi kita semua. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai standar, tentu saja susu segar itu ketika selesai diperah disarankan untuk tidak dikonsumsi langsung. Memang sudah ada sarannya Ada tidak dikonsumsi langsung. prosesnya Oke. untuk bisa meminimalisir resiko tertular penyakit tadi. Itu tadi. Kalau dari kandungannya sendiri nih, susu yang masih segar, apakah kandungannya lebih baik dibandingkan yang sudah dipasteurisasi sebenarnya? Kalau dari kandungan, proses pasteurisasi itu kan sudah berlangsung lama ya. Dalam arti ditemukannya itu sudah sejak abad 19 bahkan. Dan proses ini telah diperbaiki agar proses ini tidak menurunkan kandungan gizi secara signifikan. Bagaimana sih prosesnya? Yang dilakukan susu setelah diperah akan melewati suatu mesin tertentu, dipanaskan pada suhu yang tidak terlalu tinggi, yaitu 70 derajat selama 15 detik. Sudah mampu mengeliminasi kuman-kuman yang berbahaya itu Hampir tadi? 100%. Oke. Dan tidak merusak kandungan gizi secara signifikan. Selain proses pengolahannya juga berkaitan dengan sistem penyimpanannya. Penyimpanannya juga harus tertentu dong ya? Oh, penyimpanannya ada sendiri. Jadi setelah udah melewati proses ada penyimpanan Khususnya, sendiri. Oh, khusus. supaya lebih sehat. Seperti Betul. apa itu dok? Betul. Kalau misalnya kita bicara mengenai susu yang langsung diperah dari sapi ya, itu sebenarnya kalau dibiarkan terus, itu dalam waktu 4 jam ini udah tidak bisa dikonsumsi. Kenapa? Setelah Dalam diperah ya? keadaan terbuka Iya, gini ya? dalam keadaan terbuka gini. Karena bakteri ataupun kuman penyakit yang ada di sini kan akan terus berkembang. Oke. Susu ini memang menjadi sarana yang baik bagi kuman tersebut untuk terus berkembang biak. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kalau misalnya susu tersebut sudah melalui proses pasteurisasi, susu tersebut umumnya bisa bertahan sampai 1 minggu di lemari pendingin yang suhunya 4 derajat Celcius. Nah, selain pasteurisasi, ada juga teknologi yang menggunakan ultra high temperature atau selama ini kita sering dengar dengan UHT. istilah UHT. Nah, kalau UHT ini bisa bertahan sampai 9 bulan walaupun tanpa
ditaruh di lemari pendingin. UHT ya? Bedanya Iya. untuk yang lebih baik pasteurisasi atau UHT? Sebenarnya sih kalau kita lihat dari kandungan gizi, kedua-duanya pun sudah melewati proses yang sedemikian rupa sehingga kandungan gizinya hampir sama. Tetap ya, tetap Iya, terjaga ya. betul. Pasteurisasi itu suhunya lebih rendah agar kuman yang berbahaya itu hampir 100%-nya hilang. Untuk yang UHT itu memang suhunya lebih tinggi tapi waktunya lebih pendek supaya lebih banyak lagi kuman berbahaya yang hilang. Tapi setelah dibuka, apakah waktunya sama apa lebih panjang yang UHT? Kalau setelah dibuka, tentu saja diharapkan baik yang UHT, pasteurisasi, diharapkan untuk segera dikonsumsi, dihabiskan. Kalau kurang lebih dalam waktu 2-3 hari itu harus dihabiskan karena nanti dikhawatirkan juga tercemar kembali. Saya pernah ada tetangga, jadi dia kasusnya susu segar itu langsung dikonsumsi ke bayi. Itu boleh nggak sebenarnya? Untuk susu segar yang direkomendasikan untuk dikonsumsi bayi adalah susu segar ibunya. Itu jawaban yang Selain pasti. itu Kalau ya. sapi, Iya. nah, Kalau boleh. sapi, kalau misalnya kita bicara mengenai susu segar yang tadi melalui proses pasteurisasi ataupun juga UHT, walaupun sebenarnya bakteri ataupun kuman penyakitnya hampir 100% kan hilang. Tapi kenapa disarankan itu tetap dari ibunya? Karena kandungan gizi antara susu ibu dengan kandungan gizi yang ada di susu sapi itu ada perbedaannya. Jauh malah ya perbedaannya. Dan ditemukan bahwa ya untuk anak kita ya lebih baik susu manusia kita. ya manusia. Karena Jangan selain sapi ke manusia. itu dia makanya saya tanya tadi kasusnya, soalnya sekarang anaknya ngemu mulu, mu diajak ngomong mu, salah dia, susu Tapi kalau sapi. sudah di atas 6 bulan sudah nggak masalah dong ya? yang disarankan kalau yang segar yang sudah pasteurisasi tadi ataupun HT di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun Di atas baru 1 boleh. tahun. Oke, baiklah. Terima kasih banyak informasinya, Mantap Dr. Iren. sekali. Sama-sama. Bagaimana tetap di Dokter As? Kembali lagi di Dokter As Indonesia. Di sini kami tidak henti-hentinya mengingatkan Anda untuk memperbaiki pola hidup Anda, termasuk pola makan agar tetap sehat. Dan selain memperhatikan pola makan yaitu dari sisi gizinya atau nutrisi yang terkandung di dalamnya, ternyata ada satu hal juga yang sangat penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan golongan darah Anda. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Dr. Rizal di sini. Halo, Dok. Apa kabar? Saya kaget, Kenapa? saya temenan dari lama baru tahu dia dokter. Dokter gizi. Dokter silent ya. Jadi Oh, dokter Saila. iya untuk sport nutrition. Sport nutrition. Dan ini kita akan bicarakan tentang kaitan antara golongan darah dengan jenis makanan yang harus kita konsumsi. Ternyata berbeda-beda ya. Setiap golongan darah itu memiliki makanan-makanan khusus yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya yang perlu kita tahu dari awal itu sebenarnya teori ini datang dari mana sih gitu. Jadi ini sebenarnya ini tidak melewati suatu penelitian secara medis. Hanya saja ada satu dokter namanya Dr. Peter J. Adame, itu dari Inggris. Ya, dia bikin satu eksperimen jadi diet dengan cara golongan darah gitu. Jadi iya, ada benar. beberapa orang untuk uji coba ya. Orang di uji coba, nih golongan darah O saya kasih makanan ini. Dan ini cukup lama, sekitar beberapa tahun, dan dia ada resultnya. Resultnya ternyata kalau golongan darah O dikasih ini ternyata dia turun. Dikasih ini ternyata malah naik. Berat gitu. badannya ini kaitannya. Berat badannya, karena kalau golongan darah lebih ke orang mengenalnya yang modern itu kalau golongan darah O makannya ini itu berhubungan dengan diet. Oh, Gitu. oke. Jadi Pola makannya. sebenarnya bukan satu satu program dari medis kalau golongan darah itu berpengaruh untuk diet. Tapi ini cuman satu eksperimen kalau ini mempengaruhi pola diet. Golongan darah O harus makan ini, golongan darah B harus makan ini. Gitu. Oh, gitu. Tapi secara medis untuk hal seperti ini tidak bermasalah. Artinya kalau orang pengen ngikutin nggak apa-apa. Ini yang si hasil eksperimen dari Dr. Peter yang tadi. Ternyata untuk golongan darah A. Untuk golongan darah A ternyata produk nabati itu diperbolehkan gitu. Bagus. Gitu. Oke. Ternyata dari eksperimennya golongan darah A itu kalau konsumsi ini sayuran, buah-buahan lebih cepat gitu. turunnya atau lebih sehat gitu. Nah, ada buruknya nih. Nah, Oh, ini dari eksperimen terhadap orang-orang yang diuji cobakan, ternyata yang golongan susu, keju, udang dan daging ini diminta buat golongan A Dihindari. dibatasin atau dihindarin malah. Lebih baik mengkonsumsi yang tadi ya. Iya. Sayuran, buah-buahan dibandingkan
Yang dibandingkan yang seafood itu ya? Iya, kalau golongan darah A itu lebih baik untuk produk nabati. Kalau dari dianya, terserah kita mau ikutin apa enggak. Ini udah hasil dari eksperimennya dia. Nah, Untuk golongan darah B seperti Denny. Iya, saya B benar. B ya? Oh, ingat sekali. Golongan dari B, darah B malah ada ikan di sini. Wah, Apa? dari kecil. Ya, ikan memang dari kecil terus gede Enggak, bukan. dia. Maksud saya dari kecil itu emang udah sering makan ikan. Oke. Oke. Di sini ada Kirain malah makan sebelahnya kalau terong. di yang A tadi si kejunya jahat atau buruk, di Nggak B-nya cocok? Di B dikatakan Wah, cocok. berarti. Ada wortel juga. Nah, apa yang nggak baik atau buruk di B? Justru dihindari oleh golongan darah B. Itu Jadi dia. di sini malah ada ada daging ayam, Daging terus ayam. ada minuman bersoda, kacang, sama roti gandum. Oh, malah justru roti gandum harus Ya, dihindari. menurut Kalau dokter mau Peter diet. dari hasil eksperimennya dia bahwa ini buruk untuk golongan darah B. Gitu. Gitu. Berarti Iya. nggak boleh justru. Lebih baik Nah, mungkin yang si- lain ya. Dari Ini yang teorinya bagus, si yang depan. Nah, benar. Dari teorinya si dokter Peter ini dia bicara tentang ada satu kandungan protein namanya lektin. Nah, si kandungan protein ini dipercaya kalau golongan darah B jika dia memakan minum soda dan makan roti gandum, lektinnya akan semakin banyak. Lektin itu akan menggumpal di dalam darah atau di sel-sel otot. Oh. Hasilnya. Ini dari hasil risetnya si dokter Peter ya. Tapi dari dunia medis itu sendiri mengatakan selama lektin itu masih dalam tahap-tahap masih dalam normal. tahap normal nggak akan jadi masalah. Nah, ini untuk golongan darah AB. Sebenarnya golongan darah AB ini dikatakan sebenarnya gabungan sebenarnya antara golongan darah A sama B. Golongan darah lagi. paling muda Ini ya. lagi ya. Saya lagi. Oke. Ya, baik. Ya, Bergabung. jadi di sini ada produk susu yang baik, ada anggur juga dan ada ikan di sini. Ikan Salmon juga ya? biasanya Oh, lebih salmon. di Oh, itu yang bagus Baik, untuk untuk golongan, baik untuk golongan golongan darah AB. AB. Kalau Nah, di sini yang untuk buruk? yang buruk, di sini ada pisang, telur asin sama minuman bersoda. Jadi justru Oh, minuman pisang bersoda. ya. Oke. Iya. Baik. Itu nggak bagus. Nah, terakhir nih golongan darah yang banyak dimilikin semua orang di dunia ya, golongan Lebih darah banyak O. ya, paling banyak Iya. adalah Golongan darah O disarankan Apalagi? untuk makan bayam, brokoli, dan udang. Oh, justru Artinya dia baik. malah yang hijau-hijau. Iya. Sayuran dan juga seafood mungkin ya. Oke. Kemudian yang buruk Yang adalah buruk malah di sini ada jamur, terong, dan kentang. Oh iya, jadi selang-seling ya. Nah, Ada yang jadi memang bagus, ada yang cocok, ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi perlu diperhatikan lagi satu hal lagi yaitu golongan darah Anda. Oh. Baik, terima